mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau memberikan hari yang baru untuk kami nikmati. Benar Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau yang mampu menolong kami. Engkau juga yang mampu memberikan penghiburan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang selalu ada bagi kami setiap waktu. Dan pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga firman yang akan kami dengar ini menjadi satu firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan, firman yang terus menopang untuk kami terus berpengharapan kepadamu. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari seorang teman bercerita kepada saya bahwa tetangganya beberapa hari yang lalu kedatangan tamu tak diundang. Rupanya tetangganya ini atau rumahnya itu sudah beberapa hari ditinggal karena harus kerja keluar kota. Dan yang anehnya, tamu yang tak diundang ini dia membawa semua barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Dan kalau dikalkulasi juga cukup banyak barang yang hilang, barang yang tidak ada lagi di rumah itu. Tamu tak diundang itu adalah pencuri. Lalu banyak tetangga, teman juga membicarakan ini. Mereka katakan, bagaimana pencuri itu bisa tahu kalau rumah itu kosong? Lalu bagaimana dia bisa mengambil barang-barang itu? Sehingga tetangganya pun tidak mendengar apa-apa dan tidak ada peristiwa yang aneh. Sehingga tetangga pun tidak curiga kalau ada sesuatu terjadi di rumah itu. Lalu ada yang bilang, namanya pencuri, pasti dia sudah intai, dia sudah pelajari itu rumah, lalu dia mungkin juga sudah pernah masuk rumah itu, sehingga dia tahu barang-barang apa saja yang dia bisa bawa. Ini satu cerita terjadi di mana-mana namanya pencuri tidak akan permisi. Dia akan ambil ketika tuan rumahnya tidak ada di rumah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, demikian juga hidup kita, iman percaya kita selalu diganggu oleh gangguan-gangguan yang sering kali ada di kehidupan kita. Dia juga selalu mencoba merusak iman percaya kita. Siapakah dia? Dia adalah musuh dari semua umat manusia dari sejak manusia diciptakan, yaitu iblis. Iblis seringkali ingin mencuri, ingin menghancurkan, ingin memporak-poranda kehidupan keluarga kita. Dan zaman ini, zaman akhir ini, yang sering kali diserang oleh iblis adalah keluarga. Jadi kalau ada suami istri yang selisih paham, tidak cepat akur, saling mendendam, tidak mau mengampuni, itu jadi makanan empuk bagi si iblis. Lalu kalau ada anak yang kecewa dengan orang tua, tidak bisa memaafkan orang tua, dan ada orang tua yang tidak bisa memaafkan anak, lalu keluarga itu juga bisa porak-poranda. Nah, itu semua
disukai oleh iblis. Dia mencari keluarga-keluarga yang di dalamnya tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada pengampunan, dan juga tidak ada kasih sayang. Ini kita perlu hati-hati. Persoalan bisa saja terjadi, tapi kita harus selesaikan dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kitab Petrus ini mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Artinya apa? Ketika kita mengalami persoalan di tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan suami istri, komunikasi orang tua dengan anak, masalah mertua, menantu dan cucu, dan sangat kompleks persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Tapi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan sampai iblis memakai persoalan untuk memperkeruh, lalu untuk membuat kita semakin tak berdaya. Dia seringkali mengintimidasi orang-orang yang dalam persoalan. Petrus mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan sadarlah. Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua kita yang tinggal di dalam dunia ini menghadapi penderitaan yang sama. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki persoalan. Semua keluarga memiliki masalahnya masing-masing. Tapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, mari tetap bertekad, bertekun, dan percaya kepada Yesus. Semakin banyak persoalan, semakin dekat. Semakin dalam tekanan, kita semakin meminta kepada Tuhan untuk kita diberikan sukacita dalam hidup. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari sadarlah dan berjaga-jagalah. Pakailah kebenaran untuk menghadapi sesuatu yang tidak benar. Dan peganglah iman yang teguh, karena Tuhan akan menjaga orang-orang yang beriman. Tuhan akan menjaga keluarga-keluarga yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami terus sadar dan berjaga-jaga. Benar Tuhan, seringkali keluarga memiliki persoalan, dan ketika kami dalam keluarga menghadapi persoalan, sulit untuk persoalan-persoalan itu dapat kami selesaikan dengan baik. Tapi pagi ini firman-Mu mengingatkan kepada kita, kepada kami, untuk kami tetap memegang teguh kebenaran. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.